Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yumi Kabere. Saya akan membaca sebuah firman Tuhan dan renungan sedikit bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami di pagi yang indah ini, Tuhan. Kami anak-anak-Mu membaca dan mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Kami mohon, sucikanlah hati pikiran kami supaya firman yang kami dengar jangan lalu dan sia-sia, tapi biarlah tertabur di dalam hati batin kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, mari kita baca sama-sama. Terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 7 di bawah perikop hidup hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah sesudah setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Mendengar hadirat orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena mereka bunyi duri berkarat di bawah kuali. Demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membacakan sebuah ayat Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 7, yang tema renungan pada pagi ini adalah hikmat yang benar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita, nama baik kita lebih berharga daripada perak dan emas, dan ketika hidup sebagai manusia, pasti kita sering memiliki rumah pesta daripada rumah duka. Kesempatan ini saya mengajak kita semua lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke pesta. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sering saya lihat atau saya temukan ketika diajak ke rumah duka, kawan kita ke rumah duka, malas. Ketika saya ajak ke rumah pesta, saya yakin semua pasti akan ikut ke rumah pesta. Mengapa orang berhikmat selalu ada di dalam duka, sedangkan orang bodoh tidak ada di dalam rumah duka? Karena orang berhikmat atau bawah suatu, ia juga akan mengalami hal yang sama seperti orang bodoh. Mungkin hal yang sama, tetapi orang bodoh mungkin ia berpikir bahwa ia hidup di dunia ini, pasti ia tidak akan menemukan hal yang kedukaan dalam hidupnya. Kita hidup manusia ini pasti ada yang didatangi oleh dua hal dalam hidup kita. Yang pertama pesta sukacita, dan yang kedua pesta duka cita. Setiap manusia akan mengalami hal yang sama, karena sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa sukacita dan duka cita akan silih berganti dalam hidup kita. Mungkin ini renungan saya bawakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita aminkan, kita marilah kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tritunggal. Ya Allah, kami sudah mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mohon
Sucikanlah akal budi kami supaya kami bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Inilah sembahyang kami, Tuhan, lindungi kami di hari-hari yang akan datang. Inilah sembahyang kami, inilah doa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.